Akhir juga merupakan awal, melawan alam langit yang tak tertandingi. Bab 1. Waktu berlalu. Itu tidak akan berhenti untuk siapapun. Tanpa disadari, lebih dari satu dekade telah berlalu sejak pertempuran menggemparkan di saat itu. Selama dekade ini plus waktu, banyak jenius baru muncul di benua Doki. Ada aliran ahli baru yang terus-menerus menunjukkan keunggulan mereka, menambah kegembiraan di benua ini. Api di Xiaoyan telah sepenuhnya memudar dari pandangan semua orang selama dekade ini plus waktu. Namun, berbagai legenda tentang dirinya terus menyebar. Mereka menjadi semakin dilebih-lebihkan ketika mereka berpindah dari satu orang ke orang lain. Ini membuatnya sangat dihormati. Kekaisaran Jiama, Kota Wutang. Kota Wutang adalah situs suci di mata banyak warga di Kekaisaran Jiama. Ini karena tempat itu adalah markas klan Xiao. Klan Xiao telah menghasilkan banyak ahli selama bertahun-tahun. Hampir tidak ada kelompok yang bisa menandinginya bahkan di seluruh benua Doki. Ada seorang anak kecil yang tertawa terbahak-bahak dari sebuah puri yang berdiri di tengah-tengah kota Wutang. Jika pandangan seseorang melompati tembok tinggi, seseorang akan melihat beberapa anak berguling-guling dan bermain-main di dalam halaman. Tawa mereka terdengar terus-menerus. Seorang pria muda meletakkan tangannya seperti bantal di belakang kepalanya ketika dia duduk di kursi batu di halaman. Ada rumput di mulutnya. Matanya tersenyum ketika dia menikmati sinar matahari yang hangat. Di samping pemuda itu ada seorang wanita dengan pakaian hijau pucat. Tangannya yang panjang dan lembut dengan terampil memotong buah. Setelah itu, dia dengan lembut meletakkannya di mulut pemuda itu. Wanita itu akan berdiri setelah melakukan ini ketika sebuah lengan memeluk pinggangnya yang sempit dan halus. Dia ditarik ke pelukannya sambil mengeluarkan tangisan indah. Setelah itu, pria itu dengan kejam membunuh di wajah wanita itu, menyebabkannya menjadi merah cerah. Lin Er dan yang lainnya masih ada, wanita berpakaian hijau itu menegur dengan cara yang cantik dan malu. Tidak apa-apa jika mereka menonton. Kami sudah menjadi pasangan tua, Xiao Yan meringkuk mulutnya dan tertawa. Ayah, kamu menggertak ibu lagi. Aku akan memberitahu Kailin, ibu. Bocah yang bermartabat dan agak imut tiba-tiba muncul setelah suara Xiao Yan terdengar. Kedua tangannya diletakkan di pinggangnya saat dia berteriak dengan keras. Bocah cilik, kamu benar-benar berani mengancam ayahmu. Pergi ke satu sudut dan mainkan. Petik 2. Xiao Yan memutar matanya. Dia secara acak melambaikan tangannya dan angin sepoi-sepoi bertiup. Melihat ini, tubuh bocah itu segera mengeluarkan pilar cahaya Doki yang sangat kuat. Sayangnya, dia masih terpesona ketika angin sepoi-sepoi bertiup. Akhirnya, dia mendarat dengan lembut ke tanah. Kamu, Sun Er tanpa sadar mengetuk Xiao Yan dan menegur setelah melihat ini. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangkat kedua matanya dan menatap langit. Senyum di wajahnya perlahan menghilang saat dia dengan lembut berkata, aku punya perasaan aneh selama periode waktu ini. Ada apa? Sun Er bertanya dengan suara kaget. Sun Er, apakah Anda tahu mengapa elit di benua Doki akhirnya menghilang? Xiao Yan bertanya. Kenapa? Xiao Yan mengembalikan pertanyaan dengan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Mungkin, mereka telah meninggalkan benua Doki ini. Sebuah cahaya redup berkedip di mata Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut. Itu tidak benar. Sun Er bergumam dengan kaget. Perasaan itu menjadi semakin kuat. Paling tidak setengah tahun, aku mungkin akan punya jawaban. Xiao Yan memeluk Sun Er dan berkata. Sun Er sedikit mengangguk setelah mendengar ini. Lengannya, yang terjalin di pinggang Xiao Yan tanpa sadar telah meningkatkan kekuatannya. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Ada menara batu menjulang di markas Sky Mansion Alliance di Central Plains. Ada banyak ahli yang menggantung di udara di sekitar menara batu. Mata mereka mengandung panas yang berapi-api ketika mereka melihat ke atas menara batu. Seorang pria muda berpakaian hitam sedang duduk diam di tempat itu, ini adalah pertama kalinya mereka melihat orang legendaris ini dalam satu dekade. Flame Di, Xiao Yan. Apakah kamu berpikir bahwa Xiao Yan berbicara yang sebenarnya? Zukun menatap Xiao Yan sebelum menoleh dan bertanya pada Gu Yuan di samping. Ini, aku juga tidak tahu. Namun, tampaknya ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskan mengapa elit di benua Doki ini benar-benar menghilang. Tidak mudah untuk membunuh seseorang pada tingkat itu, Gu Yuan ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Zukun menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang sangat rumit di dalam hatinya. Jika itu benar-benar kebenaran, mereka akan benar-benar dianggap sebagai kabut di dalam sumur. Ketenangan di langit berlanjut selama setengah hari. Akhirnya, tiba-tiba terbentuk gelombang fluktuasi misterius ketika matahari akan terbenam. Tak terhitung jumlah orang yang menahan napas.
Mata mereka terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Riak menjadi semakin kuat dengan aliran waktu. Pada akhirnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Pilar Qi yang sepertinya telah menembus dunia bangkit dari atas kepalanya. Akhirnya, itu melesat ke langit yang jauh di depan semua mata di Central Plains. Ham-ham, riak di langit menjadi sangat intens saat pilar Qi ini melesat keluar. Sesaat kemudian, sebuah terowongan yang berisi cahaya redup tampaknya telah menembus ruang di pesawat ini dan muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan tiba-tiba berdiri ketika terowongan muncul. Ekspresinya sangat serius ketika dia melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan perasaan yang akrab dari dalam terowongan. Asal Qi. Itu adalah asal Qi, yang sudah menghilang dari benua Doqi. Itu juga hal yang penting untuk memungkinkan seseorang untuk maju ke Dou di elit. Seluruh dunia menjadi hening saat ini. Zukun dan Gu Yuan melebarkan mulut mereka. Badai besar muncul di hati mereka. Ketika terowongan itu muncul, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mereka, yang tidak berkembang selama 1000 tahun, sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda tumbuh. Teguk. Mata mereka sangat gembira saat mereka melihat terowongan cahaya. Denyut yang sangat kuat muncul dari dalam jiwa mereka. Perasaan ini memberitahu mereka bahwa jika mereka memasuki terowongan, mereka pasti akan mengalami terobosan dalam kekuatan mereka. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam. Mata hitam gelap itu, yang telah tenang selama bertahun-tahun, sekali lagi mengungkapkan panas yang berapi-api. Darah awalnya yang dingin tampaknya mulai mendidih pada saat ini. Akhir itu memang juga awal. Senyum terangkat di sudut mulutnya. Mungkin ini juga akan menjadi awal yang berbeda. Bersambung. Terima kasih sudah menonton dongeng Donghua Battle Through the Heaven ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.